Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menjelaskan tentang bungke ni tote yang artinya bagi. Contoh saja langsung kalimatnya di sini. Watashi ni tote, watashi ni tote, bagi saya, karena ini artinya bagi. Watashi ni tote, bagi saya. Kazoku no ga daiji na koto desu. Keluarga, hal yang paling penting. Atau contoh lain di sini, Teresa ni totte Nihongo wa omoshiroi desho. Bagi Teresa, bahasa Jepang menarik loh, menarik loh. Berikutnya bungke nitsuite, tentang, seperti yang sudah kita ketahui di sini. Nihon nitsuite nani o shirimasu ka? Tentang Jepang, apa yang kamu ketahui? Bungke lain di sini, Widya ni suite kirei na hito desu. Tentang Widya, orang yang cantik. Berikutnya bungke nani nani to shite, artinya sebagai. Di sini contohnya, Firda no kareshi to shite benkyou shinakereba naranai. Sebagai kekasih dari Firda harus belajar. Contoh lain di sini, gakusei to shite jika mamonakereba narimasen. Sebagai siswa harus menepati waktu. Berikutnya bungke niyoruto. Niyoruto atau yoreba, menurut. Di sini artinya nyusu niyoruto, menurut berita. Yube jishin ga arimashita, telah ada gempa tadi malam. Jadi niyoruto artinya menurut, nyusu niyoruto, menurut berita. Contoh lain di sini, haha niyoruto yasai otaku-san tabemasu, menurut ibu banyak makan sayur. Bungke berikutnya, niyotte artinya dengan, karena menurut atau oleh. Kita bahas dulu yang oleh di sini. Contohnya, kono hong wa sensei niyotte kakarimashita. Di sini jadi dari kakimas jadi kakaremas, bentuk ukemi yang diikan. Buku ini telah ditulis oleh guru. Berikutnya di sini, internet niyotte shirabemas, mencari dengan. Nah, di sini niyotte yang artinya dengan, mencari dengan internet. Berikutnya, kotoshi niyotte chigaimasu, berbeda dengan tahun ini. Bungke selanjutnya, nikanshite yang artinya berhubungan, sama dengan nitsuite di sini. Contohnya, Nihon no bunka nikanshite benkyou shite imasu, sedang belajar dengan budaya dari Jepang. Atau contoh lain, berikutnya, ta torini artinya sesuai. Untuk kata benda menggunakan kata benda, maksudnya untuk kata kerja menggunakan kata kerja ta. Untuk kata benda menggunakan no, di sini ditempel dengan no, kata benda no torini artinya sesuai, yang di kajian saja, sesuai yang sebenarnya. Contohnya di sini, setsumei shita torini yatte kudasai, sesuai yang dijelaskan, yatte kudasai, tolong lakukan. Berikutnya di sini, Firda ga itta torini, sesuai yang dikatakan oleh saudara Firda, shite kudasai, tolong lakukan. Di sini subjek dikenai partikel ga, karena apa? Karena di sini setelah maksudnya diartikan oleh, karena di sini setelah ga-nya adalah kata kerja yang bertemu dengan kata benda. Di sini ga sebagai pelaku. Berikut contoh untuk kata benda, yajirushi no torini hashite kudasai, sesuai tanda panah, tolong berlari. Untuk yang kata benda, ternyata no tori juga bisa digabung menjadi dori di sini. Contohnya, setsumei dori ni yatte kudasai, sesuai yang dijelaskan, tolong lakukan. Atau sonotori, seperti itu, sonotori atau sonotori. Berikutnya, sorede artinya karena itu, kalau begitu, lalu, dan begitu di sini. Contoh saja langsung kalimatnya,
restoran wa tabemono ga oishii shi yasui shi sore de oi hito ga suki desu. Restoran itu makanannya enak, lagi pula makanannya enak, lagi pula murah. Dan dengan begitu atau karena itu banyak orang yang suka. Berikutnya untuk sore ini di sini artinya selain itu, contoh kono hon wa yasui shi omoshiroi shi sore ni yume desu. Buku ini lagi pula murah, lagi pula menarik. Sore ini selain itu terkenal. Berikutnya sore tomo ataupun di sini kohi nomimasu ka sore tomo gohan o tabemasu ka. Di sini biasanya dipakai untuk penawaran. Bungkus selanjutnya soste di sini kemudian kata penyambung juga. Asa gohan o tabemashita. Soste gakko ni ikimasu. Setelah sarapan kemudian akan pergi ke sekolah. Contoh lain di sini nihon itte soste ramen o tabemasu. Akan makan ramen, maksudnya di sini dulu dari depan soste pergi ke Jepang kemudian akan makan ramen. Bungke berikutnya sostara artinya kalau begitu atau setelah itu menunjukkan hasil atau ke frekuensi dari kejadian sebelumnya. Di sini contohnya jika A terjadi lalu B terjadi sebagai hasilnya. Contoh di sini kalau soste A terjadi lalu B langsung terjadi, sifatnya berturut. Kalau di sini kalau A terjadi maka B akan terjadi. Contohnya di sini ame ga furimashita. Hujannya telah turun. Sostara setelah itu si aiga cusi ni nata. Pertandingannya menjadi batal. Bungke berikutnya di sini haruni narimasu so suruto haruni narimasu so suruto sakura ga sakimasu. Kalau begitu atau maka di sini hasil atau hal yang umum, hal yang logis. Haruni narimasta telah menjadi musim semi. Sosuto dengan begitu sakuranya sakimas mekar, akan mekar. Bungke berikutnya dake yang artinya hanya. Di sini untuk konteks positif dake. Dake berarti hanya, cuma atau saja. Contohnya di sini kabang no nakani hong dake arimasu. Hanya ada buku di dalam tas. Kalau tadi dake untuk konteks positif, di sini shika untuk konteks negatif. Shika arimasen atau shika imasen, hanya ada atau cuma. Hong shika arimasen, hanya ada buku. Atau ippiki neko shika arimasen, hanya ada satu ekor kucing. Berikutnya shika yang dibarengi dengan konteks negatif tapi peletakannya saja yang berbeda. Contohnya di sini hiragana shika kakimasen, hanya menulis hiragana saja. Atau di sini shika hiragana kakimasen, menulis hiragana saja. Maknanya sama di sini. Mungkin berikutnya amari yang artinya tidak begitu. Biasanya diikuti dengan keterangan negatif. Nihongo ga amari wakarimasen. Bahasa Jepang tidak mengerti bahasa Jepang. Berikutnya di sini osake o amari nomimasen, kurang begitu minum sake. Tetapi amari juga bisa bertemu dengan konteks positif di sini. Pada konteks seperti ini, amari diartikan atau lebih atau kelebihan. Contohnya di sini amarimas dia menjadi amarimas atau amarides. Lebih satu lembar, ichimai amarimas, lebih satu lembar. Atau di sini bisa juga di des ipong amarides, lebih satu batang. Berikutnya di sini
Untuk lawannya lebih atau kelebihan, kita menggunakan tarimas. Tarimaseng, dari kata tarimas cukup menjadi tarimaseng tidak cukup. Contohnya di sini. Oka nega tarimaseng, uangnya tidak cukup. Atau jika nggak tarimaseng, waktunya tidak cukup. Atau bisa juga apa enggak nihong tarimaseng, kurang rotinya kurang 2. Bungke berikutnya naka-naka. Di sini naka-naka biasanya diikuti dengan keterangan negatif juga, naka-naka atau kadang-kadang. Nihong dewa umau naka-naka mimasen. Dia naka-naka untuk kata kerja diikuti dengan keterangan negatif ini mimasen. Di Jepang didahulukan dulu karena diangkat menjadi topik di Jepang. Jarang naka-naka jarang melihat kuda. Berikutnya contoh berikutnya Nihongo wa naka-naka oboerarenai. Dari raremaseng, dari rarenai oboera. Bahasa Jepang jarang-jarang bisa menghafal. Dia rarenai. Oke, berikutnya di sini ja atau dewa artinya kalau begitu. Contohnya ja ikimasho. Kalau begitu, ayo pergi. Untuk dewa di sini dewa hajimemasho, kalau begitu ayo mulai. Untuk berikutnya kanarazu artinya pasti, harapan atau berharap. Watashi wa kanarazu gokakushimasu. Saya pasti saya berharap atau saya pasti akan lulus. Berikutnya isokenmei ganbarimashou suru no de. Isokenmei benkyou suru no de, karena belajar dengan sungguh-sungguh. Kanarazu gokakushimasu, pasti akan lulus. Jadi dia mengandung harapan di sini, pasti akan lulus. Berikutnya zeta ini biasanya diikuti dengan keterangan negatif, konteks negatif. Zeta ini kohio no manai, pastikan tidak minum kopi. Atau di sini zeta ini kohio no manai yo nishimasu, berusaha pasti tidak meminum kopi. Bunga berikutnya zehi di sini di makna usahakan pasti datang lagi gitu. Contohnya zehi mata asobi ni kite kudasai, tolong usahakan datang untuk bermain lagi. Mata di sini maknanya lagi. Zehi mata aimashou, usaha ayo ya. Pasti ayo pasti bertemu lagi. Contoh buku berikutnya kito yakin di sini. Kito gokakushimasu, pasti akan lulus. Atau kanojo wa kito kimasu, dia pasti akan datang. Berikutnya buku berikutnya di sini taskani artinya pastinya, tidak salah lagi ataupun kalau tidak salah gitu. Mengandung sifat keraguan juga, tapi juga sementara bisa diikuti dengan kamus Hirenai di sini, tetapi kita tidak mencontohkan, hanya taskani musukashi desu, pastinya sulit ya. Atau taskani takai desu, pastinya mahal. Atau yato di sini ada usaha untuk mencapai yato pada akhirnya. Contohnya belajar setiap hari mungkin. Yato warimashita, akhirnya selesai, pada akhirnya selesai. Atau yato shiken ni gokakushimashita, akhirnya telah lulus pada ujian. Berikutnya di sini kita bahas kekyoku, pada akhirnya di sini menunjukkan hasil dari berbagai kemungkinan. Contohnya kekyoku ikimasen, pada akhirnya tidak pergi. Atau kekyoku karega machimashita, pada akhirnya dia telah menunggu. Toto, akhirnya hasil yang tak terbendung. Contohnya di sini, Toto amega furimashita, akhirnya hujannya telah turun. Berikutnya di sini saiking, akhir-akhir ini, dia sama dengan konogoro, maknanya akhir-akhir ini atau baru-baru ini. Saiking isogashi desu, akhir-akhir ini sibuk. Berikutnya bungke berikutnya di sini desne yang artinya iya, desne, jadi ne di sini artinya iya. Tapi ini sopan, bisa digunakan untuk ke atasan juga. Kyou wa atsui desu ne, hari ini panas ya. Atau mungkin thank you desu ne, cuacanya bagus ya. Berikutnya deshone di sini mirip kan ya, untuk mengkonfirmasi juga sama. Kyou wa atsui desu ne, hari ini sekarang atau hari ini panas ya.
Berikutnya desho kono keki oishi desho. Kue ini enak loh. Bunge berikutnya nonakani artinya di dalam. Ini di sini artinya di dalam, di naka dalam, jadi di dalam. Contohnya kyoshisu no nakani seito ga imasu. Ada siswa di dalam kelas. Kyoshisu di dalam ruang kelas. Berikutnya di sini nonaka de, tetapi nonaka di sini bisa dihilangkan. Langsung tempel dengan de saja yang artinya dalam. Kudang mono de nani ga ichiban amai desu ka? Dalam buah-buahan yang paling manis apa? Apa yang manis dalam buah-buahan? Tetapi konteks agar mengetahui de sebagai dalam di sini, cara mengetahuinya adalah kata kerja yang digunakan, kata kerja pasif, dan juga hanya kata sifat, tidak menggunakan kata kerja aktif. Berikutnya uchi atau naka dalam di sini sama dengan nonaka. Hako no uchi ni kabang ga arimasu. Ada buku di dalam kotak. Berikutnya kakak artinya atau di sini kohi ka ocha ka dochira ga suki desu ka? Kopi atau teh, yang mana yang suka. Berikutnya si di sini artinya lagi pula. Ano pangya wa nedan ga yasui shi, aji mo oishi shi, pang mo oki shi, totemo daisuki na pangya desu. Toko roti itu harganya lagi pula murah, lagi pula rasanya enak, rasanya pun lagi pula enak. Rotinya pun lagi pula besar. Totemo sangat suka, toko yang sangat disukai. Jadi sisi ini digunakan untuk kegiatan beruntun. Di sini sisi menyebutkan beberapa alasan, beberapa maksud. Enak, lagi pula murah, gitu seperti itu. Berikutnya ya ini ya nani ya. Tugasnya untuk menjajarkan beberapa kata benda di sini. Contohnya kabang no naka ni hong ya enpitsu ya keshigo muga arimasu. Ada kita artikan menurut pengertian jajaran guru. Jajaran ini adalah satu konteks, maka yang diartikan dari sini buku, pulpen, penghapus di dalam tas. Jadi ya tidak ada artinya di sini. Berikutnya toka artinya seperti halnya, biasanya untuk menyebutkan sesuatu. Contohnya di sini watashi no daisuki tabemono wa, makanan kesukaan saya. Ramen toka seperti halnya ramen. Tempura toka seperti halnya tempura atau gorengan di sini. Berikutnya bunga tari simas juga tidak ada artinya. Dia menjejerkan beberapa kata benda atau menyebutkan aktivitas yang akan dilewati ataupun yang sudah dilewati. Tari simas di belakangnya bisa tidak ada si-nya di sini, langsung tari saja, atau mungkin di belakangnya bisa menggunakan jiso, ta, nai, tai atau te di sini. Tetapi konteks tari si di sini, tarik di sini, jika ada si maka yang ini diartikan dan lain-lain. Contohnya di sini asatte koen de juzu o nondari tomodachi to asondari shimasu. Nah, di sini shimasu diartikan lain-lain. Jadi kita artikan dari menurut penerjemahan awal. Jika ada konsep tari toto dan toto terus yang lain, kita artikan dulu yang dari paling kiri. Jus dari minum jus, tidak ada artinya langsung minum jus. Bermain bersama teman dan lain-lain di taman. Lusa seperti lusa. Di sini kita bahas to chiraga yang sudah dibahas kemarin. Firdato aidato do chiraga kawaii desu ka. Yang mananya yang mana Firda dan Aida yang manis, atau di sini bisa Toto dewa di sini sama dengan yang di atas.
Neko to inuto dewa. Jadi ini diangkat jadi topik. Kucing dan anjing. Dochira ga suki desu. Mana yang suka? Jadinya endes dan nandes di sini. Endes digunakan untuk kata kerja dan kata sifat i di sini. Dan nandes digunakan untuk kata benda dan kata sifat. Di sini bentuk penyuapan. Mereka kata kerja menggunakan futsu, kita bisa bebas tinggal pilih saja. Contohnya di sini nihon de ikitain desu, ingin pergi ke Jepang, atau mo taberun desu ka, apakah sudah makan, apakah akan makan, atau kyou wa himanan desu, sekarang hari ini senggang. Dulunya di sini no dia penegas fungsinya, tidak ada arti, cuma hanya penegas saja. Atsui no desu, panas ya, panas atau dan yo still no, sedang melakukan apa ini. Jika menggunakan kata no di akhir atau dibarengi no, maka akan menjadi menegas saja sih. Berikutnya tabung bisa diatur dengan kamus renai atau desho di sini. Tabung artinya mungkin, kamus renai mungkin, desho juga sepertinya. Atau di sini contohnya tabung kanojo wa kuru kamus renai, mungkin dia akan datang. Atau di sini tabung sono mise wa mo shimatte kamu shiremasen, mungkin toko itu sudah tutup. Berikutnya di sini bungi mosi sendiri artinya seandainya. Biasanya setelah mosi diikuti dengan konteks kalaunya bebas, kita menggunakan tara, nara, ba ataupun to. Contohnya diikuti dengan tara. Moshi nihon ni suitara ramen o tabemasu. Seandainya telah tiba di Jepang, atau kalau seandainya telah tiba di Jepang, ramen o tabemasu, akan makan ramen. Berikutnya buke uchi ni, selagi atau mumpung, mirip dengan aidani, selama sedang. Di sini contohnya uchi ni uchi ni benkyou shimasu. Mumpung ada di rumah, benkyou shimasu, akan belajar. Atau di sini genki na uchi ni ryoko ni ikitai. Mumpung sehat, ingin pergi untuk tamasya. Berikutnya membahas musikashite kalau tidak salah. Di sini contohnya mirip dengan kamu sudah mas yang contohnya musikashite kare wa chokusta. Jangan-jangan dia terlambat. Terus contoh lagi di sini musikashite ame ga furu kamushirenai. Jangan-jangan hujannya akan turun, mungkin akan turun. Berikutnya di sini konteks i dia bisa menjadi jawaban negatif ataupun jawaban positif. Contoh dalam konteks masengka, permintaan di sini. Kita bisa menggunakan konteks negatif, ini konteks positif, tetapi langsung kita contoh saja. Ishoni tabe masenka, mau tidak makan bersama. Meski dia jawab tapi di sini adalah konteks negatif, makanya dia adalah penolakan. Gitu. Biasanya diikuti dengan tanda tangan, melambaikan tangan gitu. Atau kekodes ataupun daijobu, nggak apa-apa. Tetapi bisa juga tersebut dia akan menjadi jawaban konteks positif. Kalau yang tadi dia menjadi negatif, sekarang bisa menjadi positif, dibarengi dengan ne, baik ya, ataupun arigato, ataupun dengan konteks-konteks positif lainnya. Oke, untuk yang tadi ya, tari dan o tidak ada artinya, sudah dijelaskan. Berikutnya pada penawaran di Masyoka juga sama, ini konteks positif, maksudnya negatif, ini positif. Contohnya di sini ishoni kaeri Masyoka, maukah pulang bersama? Iyo, tapi iyo di sini konteksnya adalah konteks negatif, jadi dia penolakan iyo atau daijobu desu, nggak apa-apa gitu. Udah nggak apa-apa, pulang sendiri aja mungkin. Atau bisa juga di sini menggunakan mereka diartikan positif. Contohnya di sini daijobu ka, apakah boleh gitu. Diikuti dengan ka ataupun ni atau ini boleh ya. Biasanya yang artinya positif atau boleh di sini digunakan untuk pandangan atau persepsi saja. Atau daijobu ataupun apapun itu. Tabete mo desu ka, kalau makan pun apakah boleh? Jadi dia berkenan atau pandangan dia boleh makan. Berikutnya na atau kana
apakah ya, apakah tidak, atau mungkin di sini artinya berpikir masih kasar ini, atau tidak yakin untuk menanyakan sesuatu ataupun keadaan gambling di sini. Kyowa atsuina, ya, sekarang panas ya, atau mungkin mau neruna, mau tidur. Yap, pari muskasina, memang susah ya, memang sulit ya. Oke, berikutnya te yokata yang diartikan alangkah baiknya. Benkyo shite yokata, alangkah baiknya belajar. Berikutnya made sama made ini. Kalau made sebagai batas waktu, made ini juga sama. Contohnya, sangji made hatarakimasu, akan bekerja sampai jam 3. Tapi kalau yang made ini asita made ni sukudai wadashite kudasai, tolong serahkan PR sampai dengan besok. Intermezzo saja di sini. Ternyata bentuk jiso memiliki dua makna selain akan di sini artinya untuk keadaan fungsional. Enbitsu wa kakudogu desu. Pensil, alat untuk menulis. Ada sedikit yang terlewat di sini. Zenzen diikuti dengan keterangan negatif artinya sama sekali. Nihongo ga zenzen wakarimasen, sama sekali tidak mengerti bahasa Jepang. Jadi zenzen juga bisa diikuti dengan keterangan positif. Jadi zenzen i dan zenzen daijoubu, ya, tidak masalah, ataupun konteksnya pada pandangan saja di sini. Berikutnya intermezzo yang lain. Ternyata emas ataupun bentuk lain di sini bertemu dengan kata benda, di tengah-tengahnya diartikan yang di. Contohnya di sini kita menggunakan ta. Kaitai kuruma. Jadi mobil yang ingin, jadi yang ingin ditaruh di sini. Mobil yang ingin dibeli, ataupun yang lain sini skutariori. Masakan yang dibuat. Jadi tengah-tengah ini pada anak kalimat kita sebut anak kalimat biasanya. Kata kerja yang bertemu kata benda biasanya dinamakan anak kalimat. Yang itu semua yang menjadi anak kalimat. Tapi di sini ada makna yang di, jadi diartikan skutariori, masakan yang dibuat. Oke, minasan, segitu saja, terima kasih.